Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivian Indriani dari kelas 5B ingin menyampaikan materi tentang standar isi pada pendidikan dasar dan menengah. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal yang dirumuskan sebagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebuah standar sering sekali mengacu pada pencapaian minimal. Dan standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar isi pada Standar Nasional Pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban pelajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan akademik. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan Pasal 1 Ayat 1, standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi dan tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada Pasal 2 mengatakan, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat 3 tahun untuk semua tingkat kelas. Kemudian Pasal 3, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimasukkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau norma atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Kemudian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kemudian C. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD, MI, atau SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Kemudian yang terakhir, D. Kelompok mata pelajaran estetika. Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresiasi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Beban belajar terbagi menjadi 3 tingkatan: SD yaitu berlangsung selama 35 menit, SMP yaitu berlangsung selama 40 menit, dan SMA atau setingkatan berlangsung selama 45 menit. Kemudian penetapan kalender pendidikan, yaitu permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Kemudian hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan. Kepala daerah tingkat kabupaten atau kota dan atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Pemerintah pusat atau provinsi, kabupaten, kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Kemudian kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah daerah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you.